pada haknya agama ada 3 perkara. Artinya seseorang yang hidup memegang teguh dengan agama, dengan ad-din, maka akan terdapat 3 perkara. Yang pertama, golongan orang-orang yang pada hak agamanya itu disebut dengan salim. Salim itu artinya orang yang sejahtera, orang yang selamat dari siksa api neraka. Siapakah mereka? Mereka yang dikatakan salim yakni adalah orang-orang yang mengerjakan ibadah-ibadah fardu dan juga meninggalkan segala perbuatan maksiat. Maka dia pada hak agamanya disebut dengan salim, yaitu orang-orang yang selamat, orang-orang yang terbebas dari siksa api neraka. Cirinya mereka itu adalah paling tidak dalam menjalankan kehidupan beragamanya dia hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, dan juga dia meninggalkan setiap perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Maka namanya, predikatnya disebut dengan salim. Golongan yang kedua, orang-orang yang mendapatkan hak dari agamanya itu disebut dengan ro'iju. Itu ro'ij. Siapa mereka? Ro'ij itu yaitu mereka yang mendapatkan keuntungan. Ro'ij itu orang-orang yang mendapatkan keuntungan. Jadi dia tidak hanya sekedar terbebas dari neraka, terbebas dari siksa neraka, tapi juga dia mendapatkan nikmat yang lebih. Dia mendapatkan nikmat yang lebih. Jadi jawab syaratnya supaya kita terhindar dari neraka, siksa neraka, 1, kerjakan yang wajib minimal. Kemudian tinggalkan maksiat. Maka kita akan tergolong orang yang selamat, tapi belum mendapatkan keuntungan. Nah, golongan yang kedua ini jauh lebih baik, yaitu disebut dengan ro'ij, orang yang mendapatkan keuntungan. Siapa mereka? Yaitu mereka yang dalam kehidupan beragamanya tidak hanya sekedar menjalankan yang wajib, meninggalkan perbuatan dosa, tapi juga dia berupaya mengerjakan perkara-perkara yang sunnah. Jadi sedikit banyaknya jamaah setiap ibadah yang sunnah itu akan memberikan keuntungan. Tidak hanya sekedar selamat dari siksa api neraka, tapi ibadah sunnah itu atau amalan sunnah itu akan memberikan keuntungan. Seperti contoh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka contoh salah satu sunnah, mereka yang lisannya selalu membaca sholawat kepada Nabi, maka selain mereka akan bersama dengan Nabi, akan bisa berjumpa dengan Nabi, juga dia akan mendapatkan manisnya telaga Kautsar, itu telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang belum tentu dirasakan, dinikmati oleh seluruh orang yang masuk surga. Jadi kita akan masuk surga nanti ada yang cuma sekedar masuk surga, terbebas dari siksa, tapi tidak mendapatkan keuntungan-keuntungan. Sementara nanti di surga itu kan ada beberapa tingkatan, dari surga yang terbawah sampai dengan surga tertinggi. Jadi jawaban masing-masing surga itu punya keistimewaan. Ada yang lebih kepada cenderung dia itu nanti dalam surga itu mendapatkan wala, mendapatkan bidadari. Ada yang cenderung dia itu nanti mendapatkan nikmat seperti taman-taman indah, kemudian danau-danau ataupun sungai-sungai yang airnya itu lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Bahkan mereka itu ada yang paling tertinggi derajatnya di surga itu, mereka mendapatkan kenikmatan yang sempurna.
ibaratnya kalau bahasa kita, tiketnya kita sudah beli dari sekarang, tiketnya kita sudah siapkan dari sekarang. Maka tiket tersebut ada di antaranya dalam amalan-amalan yang sunnah, yaitu disebut dengan orang yang ra'ij. Mereka nanti di yaumul kiamah tidak hanya mendapatkan atau tidak hanya terhindar dari siksa neraka, tapi mendapatkan keuntungan-keuntungan. Ya, kalau ibarat kita nginap di hotel, ya kalau kita banyak persiapannya, ya finansialnya banyak, mungkin kita bisa nginap di hotel bintang 7 misalnya, atau bintang 5 misalnya. Itu yang ada persiapannya. Ya, tapi yang nggak biasa mah besok bintangnya bintang 1. Itu pun udah bagus, udah bagus. Ibarat tingkatan seperti itu lah, supaya mudah memahami. Di surga itu ibarat tadi ada surga bintang 1, fasilitasnya ini gitu. Ada surga bintang 2, fasilitasnya ini. Nah, orang-orang yang hanya mengerjakan yang fardu, meninggalkan yang maksiat yang besar, maka ibaratnya tidak jarang atau dia sangat jarang sekali mengerjakan yang sunnah, maka mungkin nanti surganya bintang 1, yang mungkin fasilitasnya terbatas. Itu ibaratnya mungkin kalau bintang 1 WC-nya masih WC jongkok ya, bintang 1. Ya, kalau udah bintang 2, bintang 3 itu dia udah klosetnya ya, kamar mandinya udah jongkok. Oleh kalau bintang 7 itu udah klosetnya udah bukan jongkok lagi, sambil terkurang bisa. Itu Allah. Nah itu ya, dan ini merupakan satu pilihan bagi kita semua. Apakah kita merasa cukup dengan mengerjakan yang wajib saja, kemudian meninggalkan maksiat, maka kita nanti akan terhindar dari neraka, siksa neraka, ya. Tetapi tidak mendapatkan kenikmatan, keutamaan, keistimewaan yang begitu banyak yang ada di dalam surga. Atau justru kita mendapatkan rois tadi, ya. Dengan predikat rois itu orang-orang yang mendapatkan banyak keuntungan. Kan makanya tadi kerjakan amal-amal sunnah walaupun yang kecil. Tadi dari mulai pagi, waktu subuh, ya kita manfaatkan waktu pagi itu untuk banyak beribadah. Ya, jadi jawari waktu dengan tentu saja amalan-amalan yang dianjurkan di waktu pagi tersebut. Maka terus kalau itu sudah menjadi rutinitas, ya maka insya Allah ya waktu kita tidak banyak terbuang sia-sia dan juga kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Nah, yang penting bagi kita adalah jawari Allah, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang disebut khasirun. Yang disebut dengan orang khasir,
yang rawatib saja dulu, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, maka akan naik derajatnya menjadi orang yang roij. Jadi dia tidak hanya masuk surga, tapi surganya itu udah levelnya, udah bintangnya udah bintang, mungkin lebih dari bintang 1, punya fasilitas-fasilitas tertentu. Nah itu jamaah rahimakumullah. Bahkan kemudian selanjutnya jamaah rahimakumullah, agar kita tergolong orang-orang yang raij, maka di sini pun jamaah rahimakumullah di pasal berikutnya ada penjelasan faslun fi adabil isti'dadi lisairis shalah, ya lisairis shalawat. Jadi pasal berikutnya yaitu pasal yang menjelaskan tentang adab-adab kita di dalam mempersiapkan seluruh waktu sholat. Jadi jamaah rahimakumullah, seandainya kita sudah terbiasa melaksanakan ibadah sholat yang fardu, yang wajib, itu bagus, sudah sangat bagus. Tapi akan jauh lebih bagus lagi kalau sholat tersebut kita persiapkan. Karena perkara yang kita persiapkan, insya Allah hasilnya akan lebih baik ketimbang kita sholat tanpa ada persiapan. Maka dalam kehidupan di dunia pun kita, apalagi di perusahaan, itu kan biasanya ketika akan menghadapi tahun berikutnya itu biasanya kan ada RAB, rencana anggaran belanja. Apa maksudnya, tujuannya? Supaya terlarang, terukur. Apalagi harusnya sholat yang lima waktu, seharusnya kita benar-benar mempersiapkan. Kita siapkan diri kita untuk menghadapi sholat. Karena sholat adalah perkara yang sangat utama di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah, adalah sholat yang harus kita utamakan. Karena penentu sholat itu, baik buruknya amal kita yang baik tergantung sholatnya. Maka di antara untuk menjaga kualitas sholat kita ini, yaitu kita persiapkan waktunya. Jadi kita rencanakan ya Allah. Misalkan begini, ini kita ini mau mengadakan perjalanan entah kemana, maka kita sudah planning nih. Nanti kira-kira perkirakan waktu zuhur sudah sampai mana nih. Nah yang harus dipikirkan itu, jangan nanti kita makan di mana nih, istirahat di mana. Bukan hanya itu, yang harus kita pikirkan nanti sholatnya di mana nih, zuhurnya di mana, isanya di mana, dan usahakan agar sholatnya tepat waktu. Kan begitu. Jadi kalau kita mempersiapkan ibadah sholat itu, maka insya Allah, karena segala sesuatu yang dipersiapkan insya Allah, maka hasilnya akan jauh lebih baik. Apalagi perkara sholat, perkara apapun ya, kalau kita persiapkan maka akan hasilnya lebih baik. Seperti contoh jamaah rahimakumullah, kita sholat sering saya sampaikan, kalau yang sudah persiapan jamaah rahimakumullah, dia sudah rapi, dia tahu orang sholat itu akan menghadap Allah, maka dia nggak sembarangan menghadap Allah itu. Ya jangan kalah ketika kita mau menghadap pejabat. Kadang-kadang kita kalau menghadap pejabat, jamaah rahimakumullah, pakaian kita cari yang terbaik. Bila perlu nggak punya yang baru, beli yang baru. Nggak punya duit, pinjam. Bila perlu kan begitu. Apalagi dulu yang alami dulu, maaf kalau kita mau ketemu pacar, gitu misalkan gitu ya, itu kan kadang pinjam sepatu, pinjam. Itu yang alami pertama biasanya. Semua pada pinjam jamaah rahimakumullah. Apa? Agar terlihat beda di hadapan orang yang kita cintai, di hadapan orang yang kita hormati. Maka seharusnya begitu kita akan menghadap Allah, kita pun harus mempersiapkan diri agar kita nanti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sholatnya berkualitas, sholatnya bagus.
dalam mempersiapkan sholat itu jamaah dan pokok yang pertama adalah kita harus paham dulu, kita harus tahu dulu waktu-waktu sholat. Karena itu penting untuk mempersiapkan sholat, maka kita harus tahu dulu waktu sholat. Karena jelas, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Maka kita harus tahu dulu waktunya.
amalan yang kata Nabi ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasul, ayyul a'mali afdal, wahai Rasul, amalan apa yang paling utama? Maka Nabi mengatakan di antaranya as-sholatu awwali waqtiha, sholat di awal waktu. Dan ini luar biasa jamaah Allah. Sholat di awal waktu ini insya Allah mendatangkan keberkahan tersendiri dalam hidup kita. Bahkan di satu kampung jamaah Allah, seandainya umat Islamnya sadar akan pentingnya sholat di awal waktu, maka Allah akan turunkan rahmat keberkahan dalam satu kampung tersebut. Dan ini pun ada satu penelitian yang Allah di tanah suci, di negara Saudi Arabia, ya itu luar biasa masyarakatnya sejahtera, jamaah berkah. Padahal kalau kita lihat sumber daya alamnya jauh dari sumber daya alam yang di Indonesia. Di Indonesia itu kaya sumber daya alamnya, tapi kesejahteraan rasa rakyatnya, masyarakatnya jauh ketimbang masyarakat Saudi Arabia. Ternyata apa? Faktor salah satu faktor utama jamaah di sana, mohon ya, walaupun rumput jarang, banyak bebatuan, kambing gemuk-gemuk, unta gemuk, ya walaupun ada juga yang kurus-kurus ada, tapi kebanyakan kambing itu gemuk. Di kita karena nggak berkah, ya rumput masih banyak, tapi kambing kurus. Yang lebih parah kadang-kadang yang punya kambing lebih kurus dari kambingnya. Kenapa? Ini terserah mungkin karena kurang keberkahan. Dan salah satu perkara yang mengundang keberkahan itu apabila masyarakatnya yaitu sadar akan sholat di awal waktu. Lihat jamaah Allah, saya pernah membuktikan sendiri jamaah Allah. Orang sana itu yang asli orang sana itu kalau waktu sholat, kalau tidak dalam perjalanan jamaah Allah, apapun keadaannya segera masuk sholat. Bahkan sampai pernah jamaah Allah ketika kita belanja ke orang Arab yang asli jamaah Allah, Syekh, kam berapa? Syekh, berapa? Ditanya, begitu kita mau bayar dengar suara azan. Haji, ba'da sholat. Tinggal mau bayar berapa? Tinggal mau bayar. Kata nanti aja, lanjutin lagi transaksinya setelah sholat. Udah azan nih. Kalau kita kan nggak akan kita. Kalau ngelayanin itu, kalau masih ada pembeli, ayo aja. Kadang-kadang sholat jadi belakang. Kalau di sana luar biasa dengan jamaah Allah. Jadi itu kebanyakan masyarakatnya sadar akan sholat di awal waktu. Maka untuk menjadikan kita sholat itu di awal waktu, kita persiapkan waktu sholat kita. Sehingga ya selain mendatangkan keberkahan tadi, kita pun mendapatkan keuntungan lainnya. Apa keuntungan lainnya? Itu dia tadi. Kalau kita sudah mempersiapkan minimal tahu lah waktu sholat. Ini subuh misalkan ada jam 4 atau 10 menit. Kira-kira nih kita nih kalau misalkan terserah kita mau sholat qobliyahnya di rumah boleh, kita mau sholat sunatnya di musola boleh. Yang penting kita tahu nih. Tidak kita memperkirakan nanti, ya supaya nggak ketinggalan sholat sunatnya. Karena ini termasuk penting jamaah Allah. Bahkan inilah di antara keuntungan yang bisa kita petik dari ibadah sholat, yaitu dengan mempersiapkan waktu sholat kita akan bisa mengerjakan banyak sholat sunnah rawatib. Ini sholat sunnah rawatib Pak, jumlahnya yang dari 17 rakaat itu, jumlah rawatib itu jumlahnya 22 rakaat. Ini kira-kira coba kita hitung sekarang nih. Kita kira-kira ngejalanin sholat qobliyah ba'diyah itu nyampe nggak 22 rakaat? Pernah nggak kita menjalankan rawatib itu 22 rakaat? Subuh, qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Kita harus 4, kalau kita kan banyak 2 ya. 4, 6,
Jadi dikerjakannya nanti setelah sholat subuh, boleh. Tapi kalau mau kerjakan lebih baik di rumah. Ya nanti orang bingung nanya itu sholat apa, kan nggak boleh sholat setelah subuh. Padahal qadha subuh boleh. Qadha jangankan yang wajib, yang sunnahnya pun para ulama sampai di qadha, karena qobliyah subuh itu ya jumhur ulama mengatakan sholat fajar yang pahalanya itu khairul dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya, luar biasa. Maka sampai para ulama membolehkan, andai kata kita nggak kabur qobliyah subuh, maka kita qadha sholat sunnah subuhnya, yaitu menjadi terus dikerjakan setelah, tetap niatnya usul sunnah subhi, tidak ba'diyatan, ya tidak ba'diyatan. Bahkan makanya sholat sunnah subuh itu niatnya boleh 3, artinya 3 itu boleh pilih, bahkan 4 boleh. 1 boleh niatnya sholat sunnah subuh itu qobliyah subuh boleh juga niatnya sholat fajar boleh juga niatnya sekedar usul sunnah subhi, sunnah subuh boleh, dan juga boleh kita membaca niat usul sunnah al-ghada, sunnah ghada, itu boleh. Tapi yang jelas dari keempat mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, kemudian Hambali, 3 mazhab sepakat bahwa sebelum subuh itu sholat sunnahnya hanya 2 rakaat. Jadi kalau 4 rakaat, kecuali kalau ditambah mungkin tahiyatul masjid atau yang sholat sunnah sebelum wudu boleh. Yang jelas qobliyah ataupun sholat sebelum subuh itu 2 rakaat. Itu menurut 3 mazhab, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kecuali itu Hanafi boleh qobliyahnya 4 rakaat. Nah itu jawaban yang Allah. Jadi itu sholat sunnah qobliyah subuh saja jawaban Allah pahalanya luar biasa. Bahkan di sini jawaban Allah ini kalau kita belum bisa mau melaksanakan sholat rawatib itu 22 rakaat minimal yang muakkadnya. Mana yang muakkadnya? Tadi 2 rakaat sebelum subuh. Terus kemudian 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi zuhur itu yang 2 rakaat muakkad, yang 2 rakaatnya ghairu muakkad. Kemudian 4. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat 6. Kemudian ba'diyah maghrib 2 8. Kemudian ba'diyah isya 2 10. Itu jadi 10 dari 22 rakaat salat sunnah rawatib itu yang sifatnya muakkad hanya 10. Kalau kita belum mampu 22 rakaat, minimal yang 10 itu jangan ditinggalkan. Qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2. Asar itu enggak ada yang makan, ghairu semua. Tapi pahalanya luar biasa. Nanti kita bahas hadis-hadisnya. Kemudian ba'diyah maghrib 2, qobliyahnya itu ghairu makan. Kemudian ba'diyah isya. Ba'diyah isya itu termasuk makan. Yang penting. Nah itu jawaban dari Allah. Nah baru kita masuki. Seandainya kita bisa mempersiapkan waktu sholat kita, maka paling tidak kita tidak akan ketinggalan untuk melaksanakan sholat sunnah nawafil atau sholat sunnah rawatib. Ya, karena pelaksanaan sholat sunnah rawatib itu luar biasa faedahnya. Bahkan dikatakan di sini, man shalla qabla zuhri arba'an kana ka'iddi raqabatin min bani Ismail. Subhanallah.
Bahkan dapat Allah, apalagi kalau yang lainnya. Di sini ada surat man hafazu ala arba'in raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allah 'alan nar. Barang siapa yang memelihara, menjaga atas salatnya 4 rakaat sebelum zuhur wa arba'in ba'daha dan 4 rakaat setelahnya harramahu Allahu 'alan nar, maka Allah haramkan dirinya dari api neraka. Subhanallah. Ini baru bicara salat sunnah, apalagi salat wajib. Jadi jawab Allah. Makanya penting, barangkali mohon maaf, karena fungsi salat sunnah itu satu, selain penyempurna daripada ibadah yang wajib, yang kedua ibadah tambahan, ya, pahala tambahan, yang ketiganya juga nanti akan mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Mungkin mohon maaf jawab Allah, dulu kita pernah meninggalkan sholat, maka para ulama mengatakan dengan salat sunnah tersebut, insya Allah minimal bisa mengurangi, ya, syukur-syukur kita qadha, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau bisa diqadha semua sholat-sholat yang kita tinggalkan. Adapun kalau kita semalas-malasnya, minimal kita memperbanyak, yaitu sholat-sholat sunnah, maka akan dapat menutupi daripada sholat-sholat yang dulu waktu zaman jahiliyah kita pernah meninggalkan. Jadi itu jawaban Allah. Maka di sini jawaban Allah luar biasa. Seandainya kita tahu sholat nawafil, sholat rawatib, sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu keutamaannya, kayaknya kita semangat, kita mengerjakannya. Maka jawaban Allah, kalau kita ada waktu, sekali-kali jangan hanya 2 rakaat terus, sekali-kali lah walaupun gantian hari, sekali-kali qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Tadi dikatakan kalau qobliyah zuhur saja 4 rakaat, itu pahalanya dalam hadis sudah 2. Satu, pahalanya seolah-olah membebaskan, ya, itu seorang budak dari kalangan Bani Ismail. Yang kedua, yaitu pada hari tersebut dosa sebesar apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru 2 rakaat sebelum zuhur. Apalagi kalau kita mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, maka tadi 4 rakaat sebelum zuhur, baru 4 rakaat sebelum zuhur. Apalagi kalau kita kerjakan juga 4 rakaat sesudah zuhur. Maka kata Nabi, harramahu Allahu 'alan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan dirinya dari siksa neraka, dari api neraka. Dan masih banyak kemarin Allah. Mungkin tidak akan bisa kita baca satu persatu keutamaan daripada sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan. Yang jelas tadi subuh, qobliyah subuh itu, ya, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat pada waktu fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Sejumhur ulama mengatakan bahwa sholat fajar itu adalah qobliyah subuh. Walaupun ada pendapat yang lain. Makanya tadi niatnya qobliyah subuh sebelum subuh itu ada yang niatnya qada, ada yang niatnya sunnah subuh, ada yang niatnya fajar, ada yang niatnya qobliyah. Tapi kalau saya ditanya, Ustaz, kalau subuh itu niatnya apa? Kalau saya, karena ada pertimbangan lain, jawaban Allah, kalau saya niatkan qobliyah subuh, kata para ulama ada yang berbeda pendapat. Yang namanya qobliyah itu harus ada ba'diyah. Karena subuh itu gak ada ba'diyah, maka sholat sunnah sebelum subuh tidak dikatakan qobliyah, tapi qobla. Beda ya, qobla dengan qobliyah. Ya, kalau qobla mah sebelum subuh, kalau qobliyah mah sebelum yang mengiringi subuh. Gitu. Yang mengiringi subuh. Nah, itu jawaban Allah. Kemudian jawaban Allah ada banyak yang lainnya. Ya, kalau saya niatnya sholat sunnah fajar, ya, sementara ada ulama yang berbeda pendapat. Karena katanya fajar itu bukan qobliyah subuh, tapi sholat sunnah 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh. Sekitar kira-kira kalau sekarang kira-kira jam 4 sekarang. Itu. Kemudian yang ketiga, kalau saya niatnya sholat qada, kayaknya enggak umum. Usolli sunnatul qada. Rakaatain lillahi ta'ala
Itu pagi, karena disebut pagi itu fajar. Fajar itu pada saat matahari mulai menyingsing, mulai ada tuh matahari belum nongol, baru cahayanya bias-bias cahayanya itu namanya fajar. Ya, cukup fajar itu ada kebagi lagi, ada fajar sodi, ya, ada fajar utama, ada fajar yang lain di zaman Allah. Itu beda-beda lagi. Mas saya ingat fajar utama soal mobil itu banyak itu zaman Allah. Ada fajar utama, fajar sodi dan sebagainya. Nah demikian, insyaallah nanti kita akan bahas lagi mengenai keutamaan salat sunnah, ya, yang mengiringi salat fardu yang disebut salat sunnah rawatib yang jumlahnya 22 rakaat. Yang kata Imam Ghazali, ya, itu beliau berpendapat sendiri beda. Kata beliau pendapat bahwa 22 rakaat itu semuanya muakkad, tidak ada yang ghairu muakkad. Tapi jumhur ulama mengatakan dari 22 rakaat tersebut hanya 10 yang sifatnya muakkad. Muakkad itu penting, ya, penting banget. Ya, kalau ghairu muakkad berarti bukan penting, bukan. Artinya biasa. Salat sunnah ya biasa. Maka bahasanya juga Nabi mengatakan liman syaa, silakan bagi yang mau. Termasuk pada jamaah Allah, termasuk ba'diyah Jumat. Termasuk ba'diyah Jumatan jamaah Allah. Itu baiknya 4 rakaat. Cuma kebanyakan hampir yang mungkin termasuk saya pribadi pun jarang mengerjakan salat ba'diyah Jumatan itu 4 rakaat, kebanyakan 2 terus. Kebanyakan 2 jamaah Allah. Padahal itu luar biasa. Nah, itu sedikit demi sedikit jamaah Allah. Jadi kesimpulan bahwa pasal ini mengajarkan atau menerangkan kepada kita kalau kita mempersiapkan waktu sholat yang fardu, insya Allah kita akan lebih baik sholatnya. Selain itu juga kita bisa mengejar yaitu sholat rawatibnya. Tapi kalau kita nggak kenal waktu, tidak mempersiapkan waktu sholat kita, maka kita akan banyak kehilangan, ya, keuntungan ketika kita akan melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, tentu saja yang kurang datang dari pribadi, yang mudah-mudahan Allah mengampuni, dan segala kebenaran tetap datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman dalam ilmu agama serta diberikan kemudahan dalam memahamkan ilmu agama. Al-Fatihah.